Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitrianto dengan NIM 2103050. Di sini saya akan menjelaskan penerapan dan manfaat teknologi informasi dalam bidang manajemen industri. Nah, teknologi informasi atau TI telah merevolusi industri, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penerapan TI dalam manajemen industri memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan, membuka jalan untuk pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan. Nah, pendahuluan pentingnya teknologi informasi dalam industri modern. Pertama, peningkatan efisiensi. TI mengotomasikan proses, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat siklus produksi. Yang kedua itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis data dan pengambilan keputusan berbasis informasi meningkatkan strategi dan kinerja bisnis. Yang ketiga, kompetisi yang lebih kuat. Perusahaan yang mengadopsi TI dapat bersaing dengan lebih efektif di pasar global. Yang keempat, inovasi yang berkelanjutan. TI mendorong inovasi dan pengembangan produk baru, memperkuat posisi perusahaan. Definisi dan ruang lingkup teknologi informasi dalam manajemen industri ada 4. Yang pertama itu sistem informasi manajemen atau disingkat SIM, mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, mengintegrasikan proses bisnis utama serta meningkatkan efisiensi dan koordinasi. Sistem manajemen rantai pasok atau supply chain management, mengatur alur produk dari pemasok ke konsumen serta meminimalkan biaya dan waktu. Yang terakhir, otomasi proses produksi, menerapkan robot dan teknologi cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Otomasi proses produksi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Peningkatan akurasi, robot memiliki tingkat akurasi tinggi, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan kualitas produk. Siklus produksi yang lebih cepat. Automasi mempercepat proses produksi, meningkatkan output, dan memenuhi permintaan pasar. Pengurangan biaya tenaga kerja, robot menggantikan tenaga kerja manual, menghemat biaya, dan meningkatkan profitabilitas. Lingkungan kerja yang lebih aman. Robot melakukan tugas berbahaya, mengurangi resiko kecelakaan kerja, dan meningkatkan keselamatan bagi karyawannya. Nah, sistem manajemen rantai pasok, optimalisasi alur logistik. Yang pertama itu perencanaan, merencanakan kebutuhan bahan baku, waktu produksi, dan distribusi. Tahap kedua itu pembelian, mengatur pembelian bahan baku dari pemasok yang tepat dengan harga terbaik. Tahap ketiga adalah produksi, mengatur proses produksi, memastikan kualitas serta kuantitas produk yang sesuai. Langkah keempat, distribusi, mengelola pengiriman produk ke gudang dan ke konsumen, meminimalkan biaya serta meminimalkan waktu, jadi lebih efisien. Tahap terakhir itu masuk ke pergudangan, mengelola penyimpanan bahan baku dan produk jadi, memastikan ketersediaan dan keamanan. Ada integrasi sistem informasi manajemen, pengambilan keputusan berbasis data. Yang pertama itu data, pengumpulan data dari berbagai sumber seperti penjualan, produksi, dan keuangan. Langkah kedua itu analisis, pengolahan data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan informasi yang relevan. Langkah terakhir itu laporan, penyampaian informasi dan hasil analisis kepada manajemen untuk pengambilan keputusan. Analitika data, peningkatan pengambilan keputusan strategis ada 4 poin. Yang pertama, identifikasi peluang, menganalisis data untuk menemukan peluang baru dan potensi pertumbuhan pasar. Yang kedua, optimalisasi operasional,
mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan untuk mengefisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, prediksi tren pasar, menganalisis data historis untuk memprediksi tren pasar dan permintaan konsumen. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang lebih baik, menyediakan informasi berbasis data untuk pengambilan keputusan strategis yang lebih efektif. Internet of Things atau IoT dan industri 4.0, manufaktur cerdas. 1. Konektivitas. Perangkat dan mesin yang terhubung melalui internet memungkinkan komunikasi dan pertukaran data. Kedua, otomasi. Proses produksi yang diautomasi meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Seperti pada slide yang sebelumnya, itu menggunakan robot. Yang ketiga, analisis data. Pengumpulan dan analisis data real time untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang keempat itu kecerdasan buatan atau AI. Penerapan AI untuk mengoptimalisasikan proses, meningkatkan kualitas produksi, serta memecahkan masalah, dapat lebih cepat dan tentunya lebih efisien. Nah, studi kasus yang saya ambil dalam penerapan teknologi informasi di industri manufaktur, ada 3 industri, yaitu yang pertama industri otomotif, pemantauan produksi real time, optimasi rantai pasok, dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Contohnya penggunaan sistem manajemen produksi atau MES yang terintegrasi dengan sistem ERP untuk memantau kinerja mesin dan mengoptimalkan jadwal produksi. Yang kedua itu industri elektronik, yang dimana pengendalian kualitas otomatis, sistem manajemen persediaan berbasis data, dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk memprediksi permintaan dan mengoptimalisasikan proses produksi. Sebagai contoh, penerapan sistem machine vision untuk mendeteksi cacat secara otomatis. Yang terakhir itu saya ambil industri makanan dan minuman seperti Coca-Cola, teh botol dan sebagainya, yang dimana perusahaan tersebut menggunakan sistem pelacakan dan penelusuran produk, traceability, otomatisasi proses produksi dan pengemasan, dan analisis data untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Sebagai ilustrasi, penerapan sistem IoT untuk memantau suhu dan kelembapan di gudang penyimpanan bahan baku. Nah, kesimpulan dari manfaat dan tantangan implementasi teknologi informasi, yaitu TI memiliki dampak transformatif pada manajemen industri. Meskipun menghadirkan banyak manfaat, penerapan TI juga memerlukan perencanaan yang matang, investasi yang besar, serta adaptasi budaya dan organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.